Jadi sekarang kita bersama Pak Agus. Hello Stephen dan the gang dan teman-teman gitu kan. Terima kasih telah memanggil saya atau mengundang saya untuk datang ke sini. Nah, jadi kan kalau kita dengar-dengar Bapak ini berpengalaman banget di dunia kuliah nih. Kita mau nanya-nanya nih, pengalaman Bapak tuh kuliah tuh gimana sih? Kita penasaran soalnya. Iya, soalnya kalau dalam dunia perkuliahan itu pasti kan kayak ada sibuk banget, habis itu juga kayak banyak pengalaman ya pastilah tentang Bapak, dari Bapak sendiri. Oke, ada lagi nggak nih pertanyaannya atau baru dua gitu kan? Ya, Kelly gimana Kelly? Aduh, kalau saya tuh penasaran aja sama nanti kehidupan perkuliahan sekiranya buat gambaran nanti. Kita kan dikit lagi mau kuliah nih. Betul-betul. Membutuhkan ajaran dari senior kita. Wih, senior guys. Oke lah, jadi kalau di dunia akademis, memang pengalaman saya waktu itu kan banyak juga sih. Ya walaupun saya itu memang tidak mengikuti organisasi mahasiswa, namun saya mengikuti hal-hal yang lain seperti belajar ke sana ke sini dengan orang lain, itu yang paling utama. Kemudian yang pengalaman di non akademis itu, saya itu menyambung silaturahmi atau tali persaudaraan antar mahasiswa, entah itu dari mahasiswa kampus ABC kan nggak perlu disebutkan kan, namanya karena rahasia gitu kan. Dan kemudian juga menyambung silaturahmi antar dosen kampus ABC, karena ketika kita kuliah itu kita itu bukan hanya belajar di dalam kelas seperti kita masih sekolah. Jadi kita harus pintar-pintar, pandai-pandai mencari relasi, karena relasi itu yang paling utama. Jadi pada intinya orang dalam adalah relasi dari kita ketika kuliah. Jadi ketika kalian bekerja ada istilah orang dalam. Orang dalam itu relasi. Sebagai contoh, Stephen nanti lulus kuliah tiba-tiba bekerja menjadi direktur gitu kan. Nah, Stephen itu menggunakan orang dalam, sedangkan orang dalamnya itu ternyata relasi dia ketika dia kuliah gitu loh. Itu adalah istilahnya. Banget dong kalau hubungan dalam kuliah tuh pertemanan, kalau misal lu makin banyak relasi pasti juga makin banyak juga pengaruh. Maksudnya tuh lebih ke hubungan lu ke orang-orang lain di sekitar gitu loh. Iya, makin penting sih karena pertemanan di perkuliahan itu lebih abadi kalau menurut saya. Apalagi ketika kalian merantau seperti saya kan waktu itu, ketika merantau itu kan membutuhkan teman juga. Nah, ketika membutuhkan teman, kedepannya kalian jangan pernah membeda-bedakan pertama ras, suku, budaya, dan agama. Karena semua itu kita anggap manusia itu jadi satu. Kalau kita membeda-bedakan, malah nantinya kita sulit mendapatkan teman ketika kita sedang butuh. Sebagai contoh, dulu pengalaman saya pernah sakit dan nggak bisa berdiri, itu selama 1 minggu. Dan apa yang terjadi, ternyata malah teman-teman yang lintas agama itu banyak yang mengunjungi saya. Sebagai contoh, dari Protestan, Buddha, dan Hindu waktu itu. Jadi semua itu saya ajak berteman karena bukan semata-mata saya berteman menginginkan uangnya, jangan. Tapi kita itu menginginkan ketika kita sedang membutuhkan dia bisa membantu atau tidak. Karena kunci pertemanan adalah di situ. Karena pertemanan itu bukan sekedar kayak lu sama gua nih, temenan, saling butuh doang gitu, enggak. Tapi kita itu kayak ketika yang sana butuh kita bantu, ketika sini butuh kita bantu gitu. Jangan mau kita dibantu terus gitu loh. Oh, tapi Bapak biasanya itu saya dengar-dengar ya pertemanan di kuliahan justru yang fake karena mereka tuh apa ya? Kadang ada yang bikin circle, mereka justru lebih ke kanak-kanakan daripada yang anak-anak SMA gitu atau anak SMP. Mereka bisa ngebeda-bedain sendiri, misalnya yang maaf-maaf ya, yang emang muslim gitu kan banyak kan. Kalau kita ngejar tuh PTN ya daripada yang swasta, PTN kan lebih wah gitu buat kita. Nah, PTN kan banyak kan juga yang muslim. Nah, kita yang sebagai minoritas yang Chinese gini tuh gimana hadapinnya? Nah, kalau menurut saya sih no problem, karena setiap kampus itu kan dia memiliki suatu organisasi perkumpulan mahasiswa tuh ya. Sebagai contoh, Stephen dari China.
Dayak ya. Dari mana nih Cina Dayak berarti gitu kan. Nah, ketika kita masuk kampus itu nanti ada organisasi mahasiswa dari Dayak, Jawa, Bali, dan nanti juga ada organisasi lagi perkumpulan mahasiswa Hindu, Buddha. Jadi begitu. Jadi jangan takut kita dibeda-bedakan. Karena kita itu hanya melihat wah ini Islam yang paling banyak, katakan gitu kan. Iya benar. Tetapi ketika kita kumpul di organisasi ternyata agama kita juga banyak loh. Sebagai contoh dulu saya berpikir bahwa Islam itu paling banyak di kampus saya zaman S1 kan. Ternyata ketika saya mendatangi beberapa organisasi ternyata ya mahasiswanya banyak juga seperti Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, itu banyak juga kok. Nah, di sisi lain ketika kalian di dalam kelas itu nanti memang ada circle juga. Kalau di zaman saya dulu kuliah itu bukan circle tentang agama tetapi tentang harta dan pangkat orang tua. Nah, status sosial itu yang mengerikan di situ. Jadi dulu memang ketika saya kuliah itu ada teman saya, dia itu keluar dari keluarga PNS gitu kan. Dia bergaul dengan PNS. Sedangkan keluarga saya kan bapak saya hanya tamatan SMP gitu, ibu saya juga. Tapi dengan PD-nya saya menentang mereka dan saya pernah memiliki inspirasi dan ketika inspirasi saya timbul hal itu tercipta dan akhirnya hingga saat ini malah ide saya yang selalu dipakai program studi bukan dari anak PNS tersebut. Wih, iya dong. Ngeri nih. Jadi bukan sekedar basic keluarga dari lulusan sarjana itu nggak ngaruh, tergantung kita pola pikirnya bagaimana kan gitu kan. Di situ. Tapi kan kalau orang normal aja apa ya kalau misal mau berteman kan juga pasti nggak lu kayak nggak mikir apa-apa, yang penting lu punya status bagus, yang penting udah deh status sosial sama ekonomi lu bagus aja tuh, ya udah gitu aja, udah teman patokan lu pasti situ juga lah ya. Nah bener sih, karena memang dalam pertemanan itu paling utama kan status sosial. Iya. Tapi jangan salah, mereka-mereka yang memandang status sosial biasanya hanya datang ketika membutuhkan. Contoh lah, lu ada duit nggak 100.000? Nah gitu kan. Itu zaman kuliah itu sering banget itu ucapan itu. Ada nggak 100.000 gitu kan. Ketika dikasih buat apa? Kirain buat makan. Ternyata buat main slot. Iya. Bener banget. Dan jangan kaget, di bangku perkuliahan itu nantinya banyak yang menggunakan narkotika, main judi online, itu udah hal biasa. Berarti kita juga harus pintar-pintar Nah, ya, pintar-pintar jaga ya. nyari temen dulu yang paling utama. Terus ada juga dulu saya punya temen itu kan memang dia itu tipe orang yang hyperaktif. Nah, ketika tipe hyperaktif itu dia selalu dijauhi karena memang sekali ngomong kan panjang banget. Nah, saya bingungnya itu ketika dia ngomong memang datanya itu valid dari buku. Itu yang saya akui, dia adalah orang yang jenius, suka membaca. Nah, biasanya orang-orang yang jenius di dalam kelas itu malah dijauhi kalau di dunia perkuliahan gitu. Sering banget itu. Malah yang bego-bego lah, katakanlah gitu kan, mohon maaf gitu. Itu malah temennya banyak. Itulah jeleknya Indonesia. Itu masuk ke pembulian nggak sih, Pak? Kalau dijauhin gitu. Seharusnya masuk. Iya. Karena dia kan masuk pembulian tipe fisik juga, fisik ataupun verbal. Verbal juga masuk sih. Kan dari ucapan kan juga bisa. Iya. Itu kayak kasus yang waktu itu Kasus lagi yang baru viral itu, ya. iya. Iya. Bapak tahu nggak yang Timothy itu? Oh, tahu kalau kasus itu pembulian. yang Timothy salah satu kampus di Bali itu. Iya, Udayana Sumpah tuh. gak nyangka gue itu baca juga sampai meninggal cuma gara-gara dibully doang sama teman-teman kuliahnya. Iya, apalagi yang ngebully juga katanya sarjana, udah kedokteran. Iya, Aduh, tuh menurutku tuh pasti kan orang pinter kan sarjana dokter, lagi dokter juga nggak bakal, bukan maksudnya dokter apalagi itu bukan murah. Iya, biasa punya rasa kemanusiaan Iya. gitu. Parah sih itu. Tapi parah banget. Nah, kalau Timothy itu memang kan dia pembuliannya itu karena menurut saya dia itu pinter. Dan walaupun itu kan memang kayak mungkin ya menurut mata mereka itu dia kurang cowok mungkin ya. Tapi kalau bagi saya Timothy itu adalah cowok yang pinter dan ketika menjelaskan bagus sih menurut saya. Karena orang-orang yang seperti itu malah menghibur.
karena di era saat ini kan tuntutan kerja makin tinggi dan kita itu butuh temen yang lucu. Contoh lah Stephen. Ya kan gitu kan, harus ada temen yang lucu saling melengkapi ketika stres bekerja di sekolah atau dimanapun, itu kan pasti kita membutuhkan model-model seperti ini kan. Untuk apa? Untuk menghibur gitu kan. Yang jokesnya Nah, ketika memiliki teman seperti ini seharusnya jangan dibully, harusnya kita temenin. Karena apa? Ini bermanfaat loh, hiburan gratis kan gitu kan. Sambil main game gitu kan. warnai hidup kita. Itu adalah salah satu upaya kan. Tapi nggak tahu kenapa teman-temannya itu malah membuli. Saya juga bingung di situ. Dan kasihannya lagi itu si Timothy juga loncat dari lantai berapa itu saya lupa. Lantai 2 ya? Lantai 2 atau lantai berapa itu? Itu mungkin karena memang sudah terlalu tinggi pembuliannya dan dia stres. Karena orang-orang yang seperti itu biasanya nggak berani cerita sih. Iya, dia selalu Iya. mendem. Selalu dipendam sendirian dan akhirnya timbullah beban pikiran juga kan. Mungkin kalau kalian nanti ke depannya kuliah, jangan pernah memendam masalah sedikit pun. Jadi carilah teman yang benar-benar bisa menyimpan masalah kalian dan memberikan solusi. Tapi kan kalau kan dia apalagi punya sarjana, pasti kalau ya mungkin ya antara mereka kan si Timothy ini kan pasti juga seenggaknya punya teman satu atau dua lah kan dibilangnya. Kan dia punya pola pikir juga bagus. Kenapa kayak dia pendem sendiri? Kenapa nggak mau cerita orang tua kan? Apalagi orang tua kan juga orang terdekat. Bisa kalau nggak teman-teman mereka yang emang dekat banget sama Timothy ini. Nah, karena Timothy itu yang bukan menurut saya melihat videonya itu dia lebih condong tipe orang yang pendiam. Pendiam dan menyendiri gitu. Nggak berarti kan dia deket banget, berarti satu pun dia kayak semisal ada masalah lain, berarti dia tuh nggak mau cerita ke orang lain dong jadinya. Nah, karena manusia itu kan gimana ya, ketika punya masalah nggak selamanya itu diungkapkan kan. Iya. Sebagai contoh, Stephen punya dendam dengan Kelly misal gitu. Apakah Stephen pernah mengungkapkan ke saya? Pasti kan dipendem gitu kan. Nah, ketika dipendem lama-lama kan akhirnya Stephen stres sendiri, baru loncat gitu. Jadi nggak selamanya ketika kita punya teman kita harus selalu cerita gitu. Pasti ada masanya kita memendem. Kadang takut dijudge Nah, juga ya sih. takut dibilang, wah Stephen ngomongin Kelly nih gitu kan. Wah Stephen jelek-jelekin Kerlin gitu kan. Kan jadi Nah makin gitu. parah. Nanti kan dikira temennya, ini Stephen tukang jelek-jelekin orang Iya, begitu. padahal kan cuman pengen cerita Pengen aja. cerita karena jeleknya atau minusnya generasi sekarang kan seperti itu. Kita pengen cerita tetapi kita dianggap menjelek-jelekan orang. Langsung dijudge gitu kayak Mm-mm. kayak jadinya fake friend. Berarti dari kasus Timothy Ronald ini kan berarti jadinya lebih ke ngarah ngebully status sosial jadinya apa gimana? Kalau pembuliannya sepertinya dia tentang fisik Fisik dia yang saya lihat. Menurut saya juga. Kalau menurut fisik memang Timothy itu kan secara fisik dia itu lengkap. Namun secara gentleman-nya memang oh karena dia agak atau itu jadinya dia seperti itu mungkin ya. Karena memang orang-orang yang seperti Timothy, mohon maaf, itu memang sering sekali mendapat pembulian di bangku perkuliahan. tapi jujur sih kalau gue yakin kalau menurut gue karena pembuli ini pasti juga rata-rata ya pasti juga anak cowok antara ya anak-anak cowok sih dibilangnya ya kalau dibilang bullying. Soalnya pasti kalau apalagi kan cowok kalau agak leto ya, apalagi kalau misal dari dunia luar pasti itu juga yang cowok agak gentle ya dibilangnya ya pasti juga emang ngebully cowok emang agak leto gitu. Iya, Dia memang merasa benar. lebih- Dia merasa Iya, ini. justru Iya. menurutku itu yang ngebully yang nggak gentle. Itu aneh banget. Mereka kenapa harus ngebully? Apalagi yang cewek-cewek yang ngebully, setahu aku itu mereka kayak lebih seneng ya deket-deket sama cowok yang Iya. apa ya? Yang Bisa lebih friendly terbuka. Iya, lebih gitu. terbuka gitu loh. Tapi malah Dibully. Tapi terkadang juga banyak cewek yang merasa ilfeel ya enggak? Iya. Oh iya, ada Ketika juga sih itu. contoh lah mungkin Kelly dengan Stephen nggak merasa ilfeel gitu kan. Tapi kita nggak tahu nih Kerlin dengan Stephen gimana gitu kan. Iya. Atau mungkin yang lain-lain gitu kan. Pasti kan punya rasa yang berbeda. Karena nggak mungkin itu satu manusia memiliki rasa yang sama. Pasti beda-beda. Kayak Stephen misalnya pengen suka ke Kelly. Misal Stephen memiliki rasa suka dengan Kelly.
Tapi apakah saya suka dengan Kelly? Kan belum tentu. Jadi setiap manusia itu kan memiliki rasa yang berbeda-beda dan berubah-ubah juga setiap waktu. Betul. Nggak mungkin sama. Misal Stephen pacaran dengan Kelly lah. Awalnya manis kan, lama-lama pahit kayak permen karet. Kan begitu kan, istilahnya seperti permen karet, manis di awal, pahit di akhir. Itu tahu ada aja istilahnya tuh. Terus ada juga istilah ST. Istilah ST itu awalnya boleh pahit, tetapi manisnya di terakhir. Oh iya. Itu lebih bagus. Gulanya paling akhir. Tapi sumpah deh, gue tuh sebenarnya aku masih nggak expect aja tentang si Timothy aja itu yang kata yang emang sempat stres gara-gara sampai bunuh diri tuh. Sebenarnya gue masih penasaran banget sih itu sebenarnya. Itu tergantung peran dari teman-temannya juga, teman-teman dan lembaga kampusnya. Berarti maksudnya tuh kan setelah kasus ini emang temen-temennya emang kayak nggak sadar gitu soal tentang Timothy keadaannya. Emang teman-teman yang emang dekat sama Timothy emang peduli, maksudnya tuh pas di kondisi dia tuh emang dimana dia tuh udah merasa stres banget di situ. Nah, biasanya itu teman-temannya kan nggak ada yang tahu, karena tadi kita kembali ke topik yang sebelumnya, karena manusia itu kan ada kalanya selalu memendam perasaan gitu kan. Cuman kan kalau sebagai temen tuh harusnya ya sebagai temen aja pasti dia punya kesadaran, maksudnya tuh kayak lo peduli, pasti ngeliat orang ini perubahannya gimana gitu loh. Tapi kadang orang kayak gitu, maaf ya Bapak motong. Oke. Nah, orang kayak gitu setauku dia pinter nutupinnya. Nah, sampai dia nutup tuh tiba-tiba dia hilang aja gitu loh. Nah, bunuh diri gitu. Karena dia pinter nutupin, jadi orang-orang terdekat kayak misalnya aku kayak gitu juga nggak sadar, karena dia bisa, ada orang yang emang terbuka, bisa kelihatan ekspresinya, oh dia masam banget nih hari ini, oh dia lagi seneng, oh lagi ini. Tapi kayaknya Timothy enggak sih. Mungkin dia pinter atau emang ekspresi dia tiap hari begitu mungkin. Sepertinya ekspresi, dan kembali lagi memang sepertinya Timothy itu tipe orang yang tidak terbuka dengan teman-temannya. Karena saya juga punya saudara, dia itu benci sekali dengan orang tuanya, dan ketika saya ajak ngobrol, benci kenapa dia tidak pernah jujur. Tiba-tiba di saat itu bapaknya mau ditikam sama dia pakai pisau. Untung saya melihat kan waktu itu, dan melihat akhirnya nggak jadi ditikam, karena waktu itu saya gagalkan dengan saya kunci dia kan. Saya kunci bukan berarti kunci begitu, bukan, dengan teknik bela diri saya kunci. Badannya kurang lebih siapa ya, Don Luis, Tinggi tuh. bahkan bisa seputu badannya. Saudara saya itu gede. Dia dari berdiri tiba-tiba langsung jatuh. Saya kunci dari depan sampai nggak bisa gerak sama saya, napas aja dia susah. Karena memang menurut saya sangat berbahaya kan kalau bapaknya ditikam tiba-tiba. Itu karena udah banyak masalah dengan bapaknya dan dia nggak mau cerita. Dari hal itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa nggak semua orang itu masalah itu selalu diceritakan. Jadi begitu Stephen and the gang. And the cake. Tapi kan kalau masalah diceritain kan setidaknya aja lu kayak datang pasti kayak ya sebenarnya sih aku masih kayak pertahanin tuh kayak lu temen kan harusnya juga ngeliat dong kayak lu semangat dia hari ini, kayak ya bener sih yang kata kayak bilang kalau pinter-pinter ngebohongin ekspresi jadinya kan. Sebenarnya aku tuh masih kasihan sama Timothy, karena Timothy ini jadi kayak temannya kan kayak kurang, setidaknya ya peka gitu loh, kayak kurang banget perhatiannya gitu loh sama temannya sendiri gini jadinya. Sebenarnya dengan cara lu ngeliat aura aja ya, kalau misalnya kalau orang bisa ngeliat aura orang hari ini kayak gimana gitu. Iya kan, aura kan benar. Karena gini, ketika di bangku perkuliahan itu di semester 1 sampai 3 itu memang masih berkelompok. Tapi ketika semester 4 hingga lulus biasanya itu mahasiswa lebih cenderung individu. Jadi mungkin dari sifat keseringan individu akhirnya seperti itu. Untuk mengungkapkan perasaan kan jadi sulit, karena memang di semester 4 hingga 8 itu mahasiswa memang sibuk-sibuknya tugas, terus mengerjakan skripsi dan tugas-tugas lainnya juga seperti KKN, PPL itu kalau saya dulu kan. Nah, kesalahannya itu memang dari pihak
prodi lah paling utama. Prodi kan dari kampus itu ada fakultas paling kecil itu prodi. Nah, di prodi itu seharusnya disediakan bimbingan konseling. Jadi misalnya suatu permasalahan bolehlah diceritakan. Nah, biasanya orang ini boleh diambil dari alumni ataupun dosen begitu. Jadi agar meminimalisir mahasiswa untuk bunuh diri lagi. Karena kasus Timothy itu bukan kasus pertama. Kalau dulu saya zaman kuliah itu ada kasus bukan pembunuhan tetapi bunuh diri kan. Itu mahasiswi UNES, kemudian ada mahasiswa juga. Kalau yang mahasiswi itu dia loncat dari mall di salah satu mall di Kota Semarang, kemudian selanjutnya itu ada mahasiswa dia itu juga bunuh diri dengan menggantungkan lehernya di dalam kos-kosan sampai membusuk waktu itu. Nah, dari kasus mereka waktu itu memang tidak ada yang tahu, tapi secara identifikasi masalah yang saya lakukan, saya menganalisis sendiri, kalau yang wanita itu sepertinya masalah percintaan. Walaupun orang-orang mengiranya itu masalah perekonomian, tapi ketika saya melihat keluarganya lumayan ada lah, anggaplah gitu ada kan bisa makan gitu kan, keluarga ada berarti itu berarti bukan masalah ekonomi, pasti yang saya pikir adalah masalah percintaan. Karena masalah percintaan di dunia perkuliahan itu nantinya bisa jadi ke pergaulan bebas juga. Iya, betul. Itulah, misal kita kan nggak tahu nih, misal Stephen dengan Kelly pacaran, ya kan? Sumpah dari tadi. Nah, tiba-tiba kalian melakukan pergaulan bebas. Nah, Kelly ini nggak mau cerita dengan teman-temannya kan? Tiba-tiba gue lagi ini nih lagi dapet gitu kan? Dapet entah apakah menjadi anak atau tidak. Jadi kan ketika Kelly mengandung anak, tapi Stephen-nya itu nggak mau tanggung jawab, akhirnya Kelly mau nggak mau mending sekalian bunuh diri. Itulah yang terjadi di bangku perkuliahan. Itu bagi yang wanita. Kalau bagi yang pria, itu kasusnya rata-rata dari judi online. Dia deposit banyak agar hasilnya banyak, tetapi dia deposit itu menggunakan pinjol. Dia berpikir bahwa meminjam online, ya benar itu kan, meminjam online 10 juta bisa mendapatkan 100 juta balik modal berlipat-lipat kan. Iya, padahal udah umum banget jadi online itu. Padahal kalau kita berpikir tidak ada orang yang kaya kalau orang tersebut tidak ingin bekerja. Betul. Setiap agama itu kan memiliki cerita bahwa jika ingin kaya kita harus bekerja. Kalau judi online, kerjanya apa? Cuma mencet-mencet sepin gitu doang kan. Cuma disepin, nanti dikali berapa gitu doang kan. Gila-gila ya kalau gue ini denger kasus ini cowoknya judi, sumpah sih. Banyak, nanti kalian akan ketemu seperti kasus pergaulan bebas, terus judi online, terus ada lagi mewah-mewahan barang, itu nanti pasti ketemu. Terus ada lagi kasus ya adu argumen lah, antara kita itu lebih pinter dari dia nanti ada, dan ketika kita paling bodoh nanti kita dijauhin teman-teman, itu pasti ada nanti kasus seperti itu juga. Jadi jangan kaget lah di bangku perkuliahan nanti ada kasus-kasus yang unik seperti Timothy ataupun yang lainnya gitu kan. Iya sih, sumpah ya. Gue jadinya kayak ngerasa tuh kayak apa ya, dari takut dapet temen ke di kuliahku. Soalnya kuliah tuh kayak pasti temen juga bakal banyak banget kan tuh. Kalau ngebayangin situ kan pasti juga bakal milih teman kan. Gue juga di posisi itu pasti gue juga bakal bingung sih itu ngapain gimana. Paling gue ya udah, paling gue menyendiri tunggu ada orang mau datang. Tunggu ada yang datang. Iya sumpah sih kalau gitu. Soalnya kan kayak orang pasti ngepandang kita dulu kan, kayak tanpa tahu latar belakang kita kayak gimana. Iya pasti seperti itu. Tapi kalau yang di daerah, dulu saya kuliah di Semarang, itu kalau orang di Jawa itu tidak seperti orang di Jakarta. Kalau di Jakarta itu lu gua. Iya valid. Kalau di Semarang, di Semarang itu enggak. Dulu saya di Semarang itu 1 bulan belum ada motor karena motor saya masih di Jakarta. Itu kan pas ospek itu 1 bulan kan zaman dulu itu saya.
1 bulan saya nggak ada motor, saya jalan kaki, itu banyak yang nawarin, ayo mas ikut mas, saya anterin gitu. Tapi apakah saya membayar? Enggak. Itu memang sistem kekeluargaan di Pulau Jawa itu masih erat dibanding di Jakarta. Dan kasus kriminalnya biasanya lebih rendah dibanding kota-kota besar. Iya. Kan tapi karena Jakarta kan ya perkumpulan orang-orang Ya, semua orang banyak gitu jadi Iya, satu langsung gitu. kan nggak didengarkan beberapa kasus dari anak universitas dan memang pembuliannya tentang sosial, habis itu tentang cinta, habis itu tentang apa aja yang emang unsurnya pembulian ya pastilah ya. Kira-kira aja ya menurut Bapak, menurut yang lain juga lah ya. Kira-kira kan sekolah kita kan ini yang Bintang Fajar yang tercinta kan. Ya. Widih, Iya, tercinta. Iya kan Udah dari TK ada ya? gak nih oknum bener ya oknum emang mau ngebully anak-anaknya tentang apa aja deh pembuliannya menurut kalian semua? Kalau yang selama ini saya amati, saya juga di sini masih baru kan, masih bulan Juli itu saya masuk, Juli sekarang bulan November. November. Berarti hampir 6 bulan kan saya masuk di sini. Itu belum ada pembulian tentang entah itu fisik ataupun verbal. Mungkin kalau verbal paling ya lu hitam gitu udah biasa. Ya itu ya udah biasa ya. Biasa ya. Ya udah biasa ya. Tapi kalau yang untuk membeda-bedakan agama juga belum ada. Kalau yang untuk fisik sepertinya belum ada karena anak BK kan ya kategorinya itu kita fisikal lengkap semua gitu kan. Iya. Mungkin Stephen nanti punya belalai gitu kan. Ya apa itu? Tapi kan biasa kan dari pengalaman gue sendiri juga kan kalau ya emang beberapa baik sih maksudnya emang oknum yang gak ada membuli kan juga di sini anak-anaknya juga rata-rata ya emang pemikirannya emang masih waras standar juga ya udah ya benar standar lah kayak kita juga ya intinya juga ya mereka juga nggak ada maka mau bully sih soalnya kan juga ya kita sama-sama normal juga gitu lah ngomongnya. Iya sih, karena memang di sini kan kayak gimana ya? Mungkin ditekankan dengan karakter 9 karakter itu ya. Iya ya benar-benar ada Yang dari JMJ itu kan. Mungkin kita itu penekanan dari situ dan akhirnya sekolah kita itu tidak ada pembulian. Mungkin kalau kita lihat sekolah lain mungkin ada pasti. Tapi kalau sekolah kita nggak ada. Dan saya pernah menegaskan kepada anak-anak entah SMA dan SMP, kalau kalian ada pembulian, kalian nggak berani lapor ke wali kelas atau ke siapapun, kalian bisa lapor ke saya. Karena saya itu menganggap kalian seperti adik saya sendiri yang siap di WhatsApp ataupun di telepon kapan saja gitu. Karena tugas guru itu kan selain mengajar juga melayani kan. iya Banyak tugasnya. Nah, selain melayani itu kan bukan sekedar di sekolah saja itu. Mungkin kalau guru yang sudah berumur seperti Bu Rini itu mungkin kita harus akui bahwa melayaninya hanya di sekolah gitu kan. Jadi di luar jam operasional mungkin kalian harus sabar. Tapi kalau yang masih muda seperti saya, ya bolehlah mau ngabarin kapan gitu kan. Yang penting jangan jam 1 malam kan gitu kan. Pasti udah tidur jam segitu kan. Soal Gila ya, Indonesianya kalau aja mungkin- gitu. Kalau pendapat lu berdua gimana? Duh, di BK Ya sebenarnya sih mungkin bakal terjadi tapi nggak separah Nggak di yang- kuliah-kuliah iya, gitu. iya, iya. Soalnya kalau dari pendapat saya sendiri nih ya, anak-anak BK tuh gampang kepancing emosinya. Jadi Betul. kayak sekali dikatain, wah nyambernya udah banyak banget nih. Kalau Iya. Kelly gimana nih Kelly? Loh, sebenarnya di BK tuh bukan lebih ke pembulian sih, lebih ke circle. Jadi emang ada yang pengelompokan gitu, anak mana yang lebih oke, anak mana yang kurang gitu kan. Itu sebenarnya mau dikurangin, tapi kadang saya ngerasa juga itu susah sih. Iya, Iya. itu Emang susah. anaknya Karena emang kadang- anaknya batu bagi Iya, bilangin. batu Kadang susah gitu. dibilangin. Bukan yang kita yang bisa gitu, bisa bekerja mau ngehindarin, tapi yang nggak bisa juga gak mau ngebantu, emang gak ada inisiatif dia sendiri gitu, jadi susah sih. Tapi gak ada sampai tingkat pembelian yang separah Iya. itu. Palingan kadang di fisik. Iya kan Fisik tuh beberapa kedengeran di kuping tuh sempet sih. Iya sih contoh gue juga pernah ya kadang-kadang tapi cuman ya udahlah ngapain dimasukin hati juga. Jangan. Lah itu benar lah. Tapi kalau dibully misal dasar lu hitam,
lu jawab aja, nggak apa-apa gue hitam daripada biru jadi Krishna kan gitu kan. Bener kan? Iya. Mending dibalas begitu kan sambil bercanda kan. Dia ngatain kita balas aja bercanda. Soalnya kalau dia ngatain kita balas ngatain, api ketemu api akan gede kan jadinya. Nah akhirnya semakin terbakar dan emosi tersebut nggak akan bisa padam. Jadi mau nggak mau kita ngalah aja. Dia ngatain kita bercanda gitu ya kan. Kayak contoh misal banyak nih teman-teman kalian misal dasar bla 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 gitu, udah amat yang penting gue nggak mati gitu aja, udah kalian anggap bercanda aja, jangan sampai ya tadi yang saya bilang api ketemu api, karena sulit itu. Ya gimana ya kalau misal saling ngatain itu kan emang ya anggap aja ada yang gengsi kan juga. Ya paling tengah-tengah juga temen yang mau misahin lah. Iya harus ada penengahnya sih memang. Iya, tengahnya benar. Kalau nggak ada sulit sih memang. Tapi Bapak, kalau menurut Bapak nih, kan kadang kita ketemu teman atau teman sekelas sekedar cuman berbicara sebentar aja gitu loh, tapi dia itu nyebelinnya tingkat tinggi. Aduh, nih Tuhan, gak kuat nih saya nih. Nah kalau itu kan tergantung kita ya. Tapi kalau saya pribadi, misal saya membenci satu orang, tapi yang saya lakukan itu bukan buang muka, bukan lepas kontak gitu loh. Jadi tetap walaupun kita membenci, tapi udahlah kita hidup selayaknya manusia, masih tegur sapa gitu. Kita boleh membenci, tetapi jangan memiliki dendam. Nah, betul Itulah. Contoh, Stephen membenci Kelly, ya kan? Itu gara-gara misalnya Stephen pacaran sama Kelly kan gitu kan. Akhirnya benci nih. Gak apa-apa benci, yang penting jangan sampai dendam. Karena kalau udah dendam itu sangat sulit dihapuskan. Tapi ya sumpah gue kalau dari pengalaman gue juga pernah sih punya dendam, tapi akhirnya ya udah Ingat ya teman-teman, gak boleh ada dendam. Ya, Yang pasti nggak boleh dendam kan. ya. Karena mau di agama manapun saya yakin itu diajarkan untuk tidak boleh dendam. Iya. Tidak boleh, yang pasti nih yang utama tidak boleh dendam, tidak boleh iri. Terus utamakan orang tua itu pasti di agama manapun. Saya pernah baca beberapa kitab juga, itu pada intinya seperti itu. Ya sih, bener. Ya setuju sama dia. Setuju kan? Kita Setuju kan? Setuju gak? Yes, Setuju iya dong. dong. Setuju kan? Masa setuju nih? Tumben pada setuju kan. Kan pendapat Bapak bagus banget loh Betul, yang kali Kita ini. suka. Katanya suka sama Kelly, Stephen kan. Iya, pasti apa jangan Nanti dong itu bagus masalah. Gak boleh gitu ya Pak. No. Ini pembulian nih. Kayak bulan verbal kan, secara omongan. Gua ntar gue bunuh diri dari nanti. Serem nih. Ntar kuburannya ditaruh situ ya. Di tengah. Emang bisa tuh ini dibuka-buka. Bisa pakai itu, pakai alat berat yang digali dulu kan itu. Ya emang kalau suka mau, ntar gue sekarang gue tinggal bangkai doang. Kan tinggal ditanam gitu kan. Boro-boro. Nanti bagus yang kasih bunga tiap hari. Iya. Pastikan dia tiap hari. Kan love Stephen. Ih gila ya, ini tetap lu ngumpulin pada semua ngumpulin. ini bukan pembulian, ini bercanda Stephen. Kita just kidding. Jadi sekian untuk podcast kali ini. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Semoga bertemu lagi. Selamat. Oke, thank you Kelly. Iya. Thank you, Pak. Dan thank you.